masuk ke segmen ketiga ya, saya mau bacain info traffic dulu nih. Ini di Bandung depan terminal Ledeng. Apa nih? Padat di kedua arah. Kemudian di Jakarta di Jalan Asia Afrika ke Senayan City macet. Jalan Layang Pancoran ke Cawang padat sampai gerbang tol Tebet. Terowongan Kebayoran Lama arah Pondok Indah padat. Di Pontianak simpang Jalan Penatakusuma ke Jalan Suwiknyo ramai lancar. Oke. Alright, kita balik lagi ke Yang Mantap Sindo Radio, masih bersama saya Billy Boon dan Mas Adip Hidayat, Editor-in-Chief dari majalah Rolling Stone Indonesia. Tapi sebelum saya nanya-nanya dari pertanyaan pendengar Sindo ya, ini mau minta tips. Mungkin banyak pendengar Sindo di luar sana yang punya passion di musik juga, gitu. Karir-karir apa aja sih yang bisa mereka ambil gitu ya? Maksudnya biasanya nih kalau ngobrol sama teman-teman mahasiswa, mereka cuma ngeliatnya kalau passion di musik ya jadi pemain band, gitu. Padahal kan enggak gitu. Di depan saya ini udah ada contoh konkretnya orang yang berkarir di musik dan reach the top position sebagai editor-in-chief gitu. Nah, kalau dari pandangan Mas Adip gimana? Ya itu sebenarnya dikembalikan kepada pribadi masing-masing ya. Kadang kan kemampuan tidak seperti saya tadi cerita gitu, dulu pengen jadi rockstar nyanyi gitu, nggak nyampe ini mas gitu. Ya emang harus tahu diri gitu, harus tahu diri potensi, jangan sampai push nanti sampai stres sendiri kan gitu. Maksudnya kayak di dunia musik, lu bisa jadi manajernya, lu bisa jadi road manajernya, lu bisa jadi misalkan orang yang kayak sekarang bekerja di telco yang ngurusin soal RBT-nya, lu bahkan bisa bekerja di agensi yang berhubungan dengan musik tetap, ataupun orang yang berada di luar musik tapi misalkan dia bikin video klip misalkan, ya kan. Itu yang beberapa masih banyak lagi. Terus kayak Eric Delta ya, dia suka musik, dia bikin equipment ya, dia sound system, dia jualan sound system, betul. Dia nyawain alat, betul. Jadi bisa banyak hal sebenarnya. Kayak misalkan kayak profesi kayak manajer gitu. Sebenarnya kan selama ini kan kalau di Indonesia saya lihat lebih pada pertemanan ya. Manajer-manajer itu yang berbuntut, kemudian kadang nggak ada hitam di atas putih, kadang mereka masih saudara atau teman lama masih kecil ditipu kayak gitu yang sering kejadian. Iya. Sampai sekarang tuh masih banyak. Masih banyak. Nah, jadi sebenarnya ada profesi-profesi yang tidak harus lo menjadi orang di atas panggung, tapi orang di belakang panggung pun lo bisa menjadi sesuatu gitu. Kayak lawyer di dunia musik pun masih sangat kurang gitu. Yang sebenarnya itu lu suka musik tapi lu bisa membantu musisi dalam hal yang lain gitu kayak gitu. Untuk contoh aja misalkan ada salah satu manajer band grup terkenal, manajer ini menerima gaji yang sama dengan player. Jadi misalkan gaji band itu 100 juta, si vokalis dapat 20 juta, gitaris 20 juta, bassis 20 juta, drummer 20 juta, manajer 20 juta. Posisinya udah sama gitu. Bagus tuh ya? Bagus banget gitu, walaupun dia nggak pernah muncul, malah enak kan, secara lifestyle bebas tapi duitnya tetap kaya gitu. Malah dia suka bercanda, gue suka bercanda sama si A gitu, saya nggak mau nyebut namanya, si A gitu. Rekeningnya dia aduin gitu kadang, nih rekening bulan gue segini, lu sih kebanyakan dandan sih, lu kebanyakan beli ini sih, gue nih masih full nih 10M kayak gitu-gitu. Ini band sangat terkenal dan panggungnya sangat laris, mungkin udah bisa nebak kali. Udah ketemu. Kayak gitu. Satu kata doang kan? 4. 4 kata? 4 huruf. 4 huruf, I know, tapi satu kata. Betul, iya. Satu kata. Billboard, ya kan? Laku betul, banget lah. Oke, nah ini yang mau bertanya ya, bisa di SMS tadi, di berapa SMS-nya? Di 0812 111 1046, atau mau lewat Twitter bisa di @adiphidayat, @sindoradio FM, @billyboon, atau di @yangmantap. Nah ini kita bacain aja satu-satu nih. Menurut Mas Adip, konser siapa yang terkeren yang pernah disaksikan oleh Mas dalam maupun luar negeri? Terima kasih. Dari Farid. Langsung jawab nih? Jawab langsung. Kalau yang paling memorable berarti? Memorable ya. Kalau dalam negeri itu konser Suami itu bandnya Iwan Fals ya. Itu di Salatiga. Itu boleh dibilang salah satu konser pertama yang saya tonton. Itu di bulan puasa. Saya nonton, ngabur dari rumah, nyampe lokasi konser, kacamatanya ketinggalan. Jadi selama acara itu saya nggak lihat itu Iwan Fals yang mana ya. Emang minusnya berapa waktu itu? Udah 4. Jadi karena ngabur dari rumah nonton gitu, jadi dengerin aja kayak dengerin tapi wah Iwan Falsnya yang mana gitu. Gue cerita ke Mas Iwan Fals, dia ketawa. Itu jadi paling memorable gitu. Udah ngabur dari rumah, buru-buru sampai sana, kacamatanya ketinggalan.
Kalau yang luar negeri kemarin Oktober di Yankee Stadium New York itu 4 band, jadi Metallica, Anthrax, Slayer sama Megadeth. Itu 4 pahlawan band saya akhirnya saya tonton bareng dalam satu hari dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Oh wow. Bersama 100.000 penonton. Nah ini yang nanya makin sebel nih, nanya makin sialan. Jadi makin iri nih nih. Iya. Oke, terus kemudian ini SMS dari saya nggak tahu siapa namanya. Pak, bagaimana pendapat Anda dengan kualitas musik Indonesia secara mayoritas? Apakah itu salah manajernya atau salah penyanyinya? Apanya nih? Oke, anyway. Kualitas. Kualitas mayoritas musik di Indonesia. Salah medianya sih sebenarnya. Oh gitu. Kalau boleh saya bilang salah TV-nya gitu. Oke. Karena kalau di kita sekarang menikmati musik itu berdasarkan survei itu hampir boleh dibilang 60% menikmati musik itu lewat TV. Orang sudah tidak beli kaset lagi, orang sudah tidak beli CD lagi, orang mendengarkan musik itu cuma 3, radio itu pun kadang ya, itu yang ketiga. Yang kedua adalah lewat MP3 player atau iPod atau segala macam handphonenya. Nah, terus yang pertama itu TV. Ketika TV menampilkan yang itu saja dan rating menjadi raja, akhirnya kan rating ngelihat band A deh ratingnya tinggi, band B ratingnya tinggi, band C dong yang ini yang bagus, enggak ratingnya tinggi ini. Akhirnya sering muncul kan itu aja kan. Iya betul. Itu aja setahun tiap hari muncul sampai akhirnya bosen dan akhirnya bandnya bubar gitu. Karena begitu industri market terus dan manajemennya nggak rapi, dia kan akan nggak kepake kan. Iya betul. Ya, kita sering lihat tuh band-band yang waktu itu suka ngetop sekarang mana ya, udah nggak ada. Betul. Ya kan? Itu yang terjadi, media TV terutama itu kadang suka jahat gitu. Walaupun sebenarnya di luar itu banyak juga musik-musik yang hidup secara komunitas gitu ya. Tapi kalau ini pertanyaan mayoritas kan yang ditonton oleh jutaan orang karena TV ya. Karena TV. Kalau misalkan TV mau membuka celah untuk musik-musik yang idealis, musik-musik yang tidak hanya rating, itu menurut saya bisa menjadi sebuah industrinya akan lebih berkembang lagi ya, yang depannya. Kayak musik luar lah kalau kita lihat gitu. Oke. Kita harus break dulu sekarang ini, tapi nanti setelah break kita akan lanjutin panjang lebar ngobrol-ngobrol dengan seorang Adip Hidayat. Oke, don't go anywhere.